Termasuk nih di ruang-ruang praktek ini kayaknya nanti saya pengen buat challenge juga. Silahkan buat grup gitu ya, silahkan buat grup 3 sampai 5 orang, kemudian masing-masing nanti boleh melakukan kunjungan ke misalnya ke perkumpulan sekolah IT ya, perkumpulan SDIT misalnya, atau mungkin ke BKSPPI yang ke pesantren misalnya, pengen lihat kurikulum pesantren, atau mungkin ke asosiasi ada ASDESI ya, asosiasi sekolah sunnah Indonesia, atau mungkin juga ada asosiasi untuk atau perkumpulan dari pesantren salafiyah. Jadi kita ingin lihat kurikulumnya. Nanti kita akan lihat nih ya. Jadi itu juga bagian dari ruang. Jadi tahu kita, bukan hanya itu. Nah, termasuk yang cukup challenging ya. Ini cita-cita dan minimal 1 kali bisa. Kita akan buat semacam webinar, and the speaker are you ya. Speakernya adalah Anda semuanya, untuk belajar, bukan hanya mendengar tetapi juga betul-betul bisa menyampaikan ide dan gagasannya, bukan hanya di kelas tetapi sudah di ruang-ruang publik walaupun secara daring ya, secara online. Oke, ini adalah pembinaan kurikulum. Nah, termasuk yang menarik ini adalah inovasi kurikulum ya. Nah, dalam innovation ini ngambil dari kamus Longman Dictionary. Innovation ini ada 2. Yang pertama adalah invention, yang kedua adalah discovery ya. Jadi kalau invention, infansi gitu ya. Invention gitu ya, itu biasanya terkait dengan memang sesuatu yang baru ya, yang memang belum pernah ada sebelumnya ya. Adanya ya PowerPoint ini, kemudian ada Depress, ada lagi untuk pembuatan Slido dan lain sebagainya, atau mungkin sekarang itu dengan artificial intelligence gitu ya. Itu adalah bagian dari inovasi gitu ya, ataupun invention. Sedangkan discovery ini terkait dengan penemuan terhadap sesuatu benda atau alat atau cara. Kurikulum berarti bagian dari cara yang sesuatu tersebut sebenarnya sudah ada namun belum dikenal, atau pemahaman atau biasanya konsepnya sudah usang. Misalnya di stage Rajul Fala ini menerapkan atau mungkin di ekstrakurikulernya itu untuk membaca Al-Quran dengan model atau metode Masruriyah misalnya. Itu bagian dari discovery ya. Jadi menemukan sesuatu yang baru, atau mungkin dalam proses pembelajaran ibu dan bapak sekalian tuh mungkin punya cara-cara tersendiri ya. Saya ingat sekali kemarin ada satu guru teladan nasional itu sebenarnya discovery-nya itu adalah ya bagaimana ya bisa mengecek atau bisa membuktikan atau bisa menemukan ya seorang peserta didik yang mungkin mengambil barang temannya, benda dari temannya di kelas tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya tekanan dan lain sebagainya. Itu karena dia punya begini caranya untuk agar siswa itu mengaku kesalahan gitu ya. Misalnya ada benda yang hilang, saya dulu ingat sekali tuh waktu masih SD itu ya. Jadi waktu SD itu ada satu benda alat tulis itu hilang, satu teman itu, kemudian gurunya akhirnya ngasih satu lidi itu ya. Jadi kayak lidi begini, semua siswa itu suruh dipegang, pegang. Kemudian mereka suruh keliling. Kemudian bu guru itu bilang, kalau lidinya itu yang memendek, semakin pendek berarti dia yang mencuri, mengambil orang lain. Pada takut semuanya, ini lidinya bisa besar atau bisa pendek ya. Itu berarti kombinasi antara ya magic atau mistis dengan tekanan. Jadi agar siswa itu merasa ditakut-takuti ya. Ada bukan punishment sih, jadi menakut-nakuti itu. Nah, model seperti itu sekarang masih efektif atau tidak, wallahu a'lam. Itu perlu dilihat juga ya. Jadi nanti mungkin bisa sharing juga nih ibu dan bapak sekalian, kan seorang peneliti atau seorang tadi guru yang berkalam. Jadi ini ada 2 dalam innovation ini, karena tadi ada inovasi kurikulum ya, curriculum innovation ya banyak lah ya, banyak sekali. Tadi saya sebutkan ada kutab ya, kemudian juga ada sekolah alam gitu ya, nanti mungkin ada sekolah merdeka
Ya, yang agak-agak sedikit mengkhawatirkan itu ada pesantren lintas agama. Ya, saya boleh menyebutkan naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi pesantren lintas agama, semua agama boleh masuk di situ gitu ya. Ini walau alam ya. Ini apakah benar atau tidak gitu ya. Itu juga bagian dari ya inovasi. Ini kurikulumnya kayak gimana ya gitu ya. Wallahu alam gitu ya. Nah, yang pasti di situ ada invention dan discovery. Nah, jadi sebenarnya inovasi kurikulum ya, baik itu sifatnya invention ataupun discovery, itu dia adalah kombinasi dari pengembangan kurikulum dan pembinaan kurikulum ya. Jadi kurikulum yang sudah ada ya bisa dibina ya. Kemudian ketika ingin membuat atau ingin menyusun kurikulum yang baru, berarti dia adanya pengembangan kurikulum atau tadi inovasi atau invention dalam kurikulum kalau betul-betul baru gitu ya, atau mungkin tadi hanya sebatas discovery ya. Misalnya ada pesantren sekarang sudah cukup banyak sebenarnya, ada pesantren manula ya, pesantren orang dewasa, atau mungkin kalau kita bicara pendidikan agama Islam seolah itu SMA, Aliyah, SMK, ada perguruan tinggi juga sebenarnya, MTS, SMP, SD, MI gitu ya. Nah, sebenarnya ada juga tadi kurikulum untuk pesantren manula. Jadi pesantren yang sudah tua, pesantren yang santrinya adalah orang yang sudah tua, yang sudah mau meninggal, itu seperti apa gitu ya. Kalau zaman dulu ada panti Weda ya, ya panti untuk orang-orang tua. Nah sekarang ada pesantren manula gitu. Seperti apa gitu ya. Atau mungkin tadi kalau yang di sekolah dasar gitu ya, atau mungkin di SMA itu seperti apa, termasuk ya kita boleh ngeritik misalnya, oh jamnya ini kurang gitu ya. Nah karena jamnya kurang berarti harus ada tadi semacam discovery ya. Bagaimana nih cara menyusun kurikulumnya. Misalnya saya pernah bantu teman bikin kurikulum pendidikan agama Islam di IPB ya, kemudian juga sempat juga kemarin dengan teman juga di, ya saya sebutkan kampusnya ya, pendidikan, ada buku ya judulnya itu Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum ya. Waktu itu kebetulan ngambil case-nya itu di saya sebutkan di Universitas Pakuan gitu ya. Jadi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum gimana, mereka kan dikasih cuma satu SKS tadi ya, paling 14 16 ya, 14 pertemuan mereka harus paham semua pendidikan agama Islam bagaimana caranya gitu ya. Itu perlu adanya discovery dan juga pengembangan otomatis kurikulum yang ada gitu. Jadi berbeda, nanti sudah ada dikembangkan, kemudian nanti dilihat evaluasi, ada pembinaan kurikulumnya itu ya. Ini adalah inovasi dari kurikulum, gabungan antara pengembangan kurikulum dan pembinaan kurikulum. Nah termasuk juga ada pembaharuan ya. Sebenarnya pembaharuan ini tidak jauh berbeda, karena pembaharuan berarti dibarukan gitu kan ya. Nah jadi dia tidak hanya, sebenarnya tidak mesti menciptakan sesuatu yang baru, tetapi dia berupa penyesuaian ya, atau tadi yang disebut dengan discovery. Jadi melengkapi yang sudah ada atau menyempurnakan yang sudah ada ya. Jadi pembaharuan kurikulum itu biasanya mulainya itu dari konsepsional yang fundamental ya, nanti dilanjutkan dengan strukturalnya, kemudian juga nanti bisa dilihat dari misalnya tujuan. Tadi ya, sebenarnya tadi tujuan pendidikan nasional itu adalah mewujudkan peserta didik atau manusia yang misalnya berakhlak mulia gitu ya. Nah definisi akhlaknya itu seperti apa gitu ya. Mungkin teman-teman yang konsen di misalnya di akidah, oh dia fokusnya tuh di akidah atau di tauhid gitu misalnya, itu kayak saya lihat belum banyak tuh ya. Nah termasuk nanti juga konten dari pelajaran akidah akhlaknya itu seperti apa. Karena kita S2 ya bolehlah kritis dikit gitu ya, supaya agar ada discovery, bahkan mungkin bisa jadi sebuah invention ya. Misalnya belajar akidah berbasis teknologi misalnya, why not, kenapa enggak gitu ya. Oke, ini pembaharuan kurikulum, komponennya yang paling penting menurut saya terkait dengan tujuan ya. Ini adalah world view ya, paradigma dan juga falsafah bangsa ya. Jadi tujuannya itu untuk apa gitu ya. Nah ini nanti boleh juga nanti baca-baca tujuan dari
pendidikan di negara-negara lain, ya di Singapura misalnya, ya atau di Malaysia atau mungkin di negara-negara Western misalnya, itu mereka sama atau tidak? Ya saya yakin jawabannya ya berbeda. Kenapa? Karena tujuan dari sebuah pendidikan termasuk di dalamnya adalah kurikulum itu berbasis pandangan hidup atau way of life, ya bukan pandangan hidup yang lainnya gitu ya. Oke, serius banget nih ya. Nah, kemudian ada perubahan dalam tujuan, itu ada struktur mata pelajaran dan isinya, perubahan strategi kurikulum berarti pelaksanaannya, teori pembelajarannya, administrasinya, bimbingannya, penyuluhannya, sampai kepada model penilaian belajar, ya kan Ibu dan Bapak sekalian. Kalau yang di pesantren atau mungkin di sekolah Islam gitu ya sekolah umum juga ada juga, dia memasukkan tadi misalnya adab atau akhlak, ya kemarin saya bilang, oh ini orangnya anaknya itu pinter gitu ya, tapi adabnya itu kurang bagus, ya udah untuk punishment mungkin dinasehati, atau mungkin waktu dulu case-nya itu saya karena di pesantren itu tidak dinaikkan gitu ya, karena memang istilahnya itu adabnya, akhlaknya itu kurang, baik terhadap gurunya ataupun terhadap misalnya teman-teman di sejawatnya itu ya, teman sekelasnya itu. Nah, jadi ini juga penting, termasuk juga perubahan sarana kurikulum. Tadi bisa laboratorium, perpustakaan. Wah, kalau ngomongin library sekarang ya berarti sudah e-library, ya sudah perpustakaan digital. Alat peraga, wah ini paling banyak deh. Kalau saya ingat sekali dulu alat peraga itu ya tubuh manusia, kemudian pakai kayu atau plastik atau apa sebagainya. Kalau sekarang wah sudah pakai, ke depan mungkin sudah bisa pakai hologram gitu ya, sudah ya minimal adalah 3D gitu ya, atau apa yang memang bisa dirasa, bisa diterawang gitu ya, kayak uang jadinya ya. Dan yang lain ini terkait dengan sarana lah, pokoknya sarana dalam proses pembelajaran. Jadi apa nih kalau kita sekarang menggunakan Gmeet ya, Google Meeting gitu ya, itu juga bagian dari ini efektif atau enggak, ya perlu nanti kita evaluasi. Kayaknya kurang yakin nih, oh ya teman-teman yang kurang yakin, kurang mantap misalnya, yaudah temui kita, datang ke Stage Sirojul Falah ya, mau online mau offline gantian juga insya Allah tidak mengapa ya. Nah, termasuk nanti ada perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum ya, dalam penilaian ya, efektif dan efisien, relevan dan juga produktivitas terhadap program pembelajaran. Dia bagian dari suatu sistem dalam sebuah kurikulum. Nah, kenapa harus ada pembaharuan kurikulum? Ini juga bagian dari jawaban yang nanti akan saya tanyakan ya. Mudah-mudahan waktunya masih ada nih, ya. Jadi singkatnya, kenapa why we develop curriculum ya? Karena pertama itu adalah karena perkembangan dari ilmu pengetahuan tentu saja, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya kita waktu kecil selalu diajarkan tentang teori Darwin ya. Teori Darwin bener apa enggak ya? Dulu bilang bener, sekarang bilang enggak bener gitu ya. Yang bener yang mana? Yang benar yang mana? Gitu ya. Nah, ini tesis, ada antitesis, ada sintesis. Nah, itu ada di RPS kita ini ya. Jadi perkembangan ini jelas itu tidak dielakkan. Yang kedua adalah bonus demografi atau pertumbuhan dari penduduk ya, daya tampung ruang kelas, fasilitas pendidikan dan sebagainya. Dulu ingat sekali kalau kita SD itu satu kelas tuh bisa, saya ingat tuh 60 gitu ya, atau 80 gitu ya. Wah, sekarang di sekolah tadi sekolah ada yang dia hanya 12 orang gitu ya, paling banyak sekarang itu 20 atau 25 ya. 40 itu udah over ya, udah overload gitu ya kalau udah 40 gitu ya. Makanya nih yang di kita yang di kelas A1 dengan A2 juga rata-rata itu adalah 25 gitu ya. Alhamdulillah kita punya kelas yang di S2 Magister Pendidikan Agama Islam Sirojul Falah ini, untuk A1 itu ada lebih kurang 25, kemudian A2 itu 25, dan juga yang di B ini kita kelas B ya, itu ada sekitar 23 di jadwal sini ya, di absensi ada 23, jadi alhamdulillah sudah sekitar 75 lah ya, 73 lah ya, alhamdulillah gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa sinergi ya, pertumbuhan penduduk, kemudian mutu pendidikan, kemudian relevansi yang kurang antara program pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Nah, ini biasanya dulu ada istilah link and match gitu ya. Nah, sekarang ya masih relevan, masih seperti itu.
apalagi nanti di perguruan tinggi, apalagi nanti biasanya di SMK. Kenapa di sekolah vokasi itu dikembangkan ya? Karena tadi walaupun ini juga kita bisa kritik juga gitu ya. Jadi sekali lagi kuluna rodun mardudun ila sahibu hadal kabar. Jadi setiap kita tuh bisa dikritik dan juga bisa mengkritik. Tapi ingat ya, kritiknya jangan pedas-pedas gitu ya. Jangan pedas-pedas kecuali memang yang suka kritik pedas gitu ya. Nah, yang terakhir adalah alat organisasi yang berjalan secara efektif. Ini biasa terkait dengan organisasi, corporate culture, budaya organisasi, komunikasi organisasi, kemudian juga ada banyaklah tentang organisasi ini ya, ada sentralisasi, desentralisasi, leadershipnya, stylenya seperti apa dan lain sebagainya. Pengembangan kurikulum, and we can discuss about it, why, how, ya, and what's your opinion about the curriculum development specifically in Islamic education or PEI. Nah, kita bisa diskusi bagaimana sebenarnya tentang perkembangan dari kurikulum, dari akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, sejarah peradaban Islam, dan lain sebagainya. Oke. Baik, ini ternyata, nah kita diskusi tentang ini masih ada waktu cukup ya. Ini 9.37, masih waktu sekitar 20 menit. Saya mau tanya-tanya dulu nih sambil saya absen dulu ya. Saya absen dulu yang sudah hadir, alhamdulillah sudah ada 20 orang. Nah, jadi nanti kayaknya gantian. Wah, Bu Leli sudah raise hand ya. Sudah angkat tangan, tapi angkat tangannya bukan nyerah nih ya. Angkat tangannya ingin bertanya, ya baik bertanya ataupun ditanya. Oke, sepertinya saya akan absen dulu ya.